Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Disiarkan dari Jalan Radio nomor 2 Palembang. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Dialog Palembang pagi ini akan berbicara tentang hari ini adalah peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, tepat tanggal 9 Desember. Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember dan penetapan Hari Anti Korupsi berakar dari adopsi Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi atau UNCAC pada tahun 2003. Jadi bisa dibayangkan tahun 2003 sampai dengan tahun ini cukup lama ya, 2024 saat ini. Tapi apakah betul upaya yang kita inginkan agar setiap tahun ada peningkatan, tidak ada lagi gerakan ataupun juga perilaku korupsi yang selalu dilakukan terutama pada penyelenggaraan negara. Nah, penetapan Hari Anti Korupsi Sedunia berakar dari adopsi Konvensi PBB seperti yang kami ungkapkan di awal pada tahun 2003. Momen ini menandai komitmen dunia untuk memerangi korupsi secara efektif sejak saat itu. Dan tahun ini di 2024 tema yang diusung dalam peringatan tahun 2024 adalah Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Tema ini menyoroti pentingnya momentum untuk memperkuat komitmen memberantas korupsi. Fokus pada pergantian kepemimpinan, lalu juga pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Indonesia Emas 2045. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu juga memiliki komitmen pada tahun 2045 di mana kita juga memiliki bonus demokrasi yang luar biasa di 2045 itu Indonesia Emas. Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia akan diwarnai dengan acara Hakordia 2024 yang diadakan oleh KPK pada hari ini dan dijadwalkan berlangsung di Gedung Juang Jakarta. Kita akan bahas bagaimana di Sumatera Selatan, di daerah kita sendiri. Saya sudah bersama dengan beberapa narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Kepala Keasistenan Pemeriksaan Lapangan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Pak Prana Susiko. Betul ya Pak Prana, selamat pagi, apa kabar Pak Prana? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio pada pagi hari ini ya. Tidak sibuk ya untuk peringatan Hari Anti Korupsi? Tidak. Lumayan lah pastinya. Baik, lalu juga di line Zoom kita saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Subseksi Ekonomi Keuangan dan juga Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Palembang. Ada narasumber kami berikutnya ini Mbak Rila Febriana, benar ya? Mbak Rila, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rani. Selamat pagi, apa kabarnya Mbak Rila? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Saat posisi di mana ini Mbak Rila nih? Saya di kantor. Oh, di Palembang, baik. Oke, lalu juga bersama dengan Direktur Eksekutif Sira Sumsel ada Bung Rahmat Sandi Iqbal. Selamat pagi, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Rahmat nih? Alhamdulillah baik juga. Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Nanti saya ke Bung Rahmat, lalu juga ke Mbak Rila dan saya ke Pak Prana dulu. Karena menarik ini. Kalau dari segi kejaksaan, kita tahu bersama akhir-akhir ini Sumsel banyak sekali nih. Sepertinya angka-angka lalu mengembalikan aset kalau saya tidak salah, nanti dikoreksi ya. Lalu juga bagaimana catatan untuk pelaksanaan korupsi, terutama yang menarik ini kan Ombudsman akhir-akhir ini pada tahun 2024 lah katakanlah begitu ya Pak Prana ya. 2024 kalau saya tidak salah yang menjadi sorotan utama itu ketika masuk tahun ajaran baru. Nah ini menarik Ombudsman. Tapi catatan-catatan lain ini bagaimana sih untuk masalah administrasi terutama berkaitan dengan pelaksanaan anti korupsi dan pelayanan publik di Sumsel? Baik, terima kasih Ibu. Kemudian yang kami hormati para narasumber yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama kami ingin menyampaikan selamat Hari Anti Korupsi tahun 2024. Kemudian dalam pandangan kami tema ini sangat menarik Bu ya. Karena meneguhkan komitmen ya. Artinya kita terus menerus untuk berkomitmen untuk memberantas korupsi. Nah, kaitannya dengan Ombudsman misalkan di dalam Undang-Undang 37 2008 itu memang ada salah satu tugas kami adalah membantu untuk mencegah KKN seperti itu. Nah, di 2024 misalkan kami menyoroti pelaksanaan PPDB yang berkaitan dengan maladministrasi ya. Maladministrasi itu adalah perbuatan atau kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, potensi-potensi itu
ada, kami menemukan indikasi misalkan terkait dengan ketidaktaatan terhadap prosedur dalam pelaksanaan PPDB. Walaupun kami belum sampai kepada tingkat apakah di situ ada permainan dan lain sebagainya, tapi prosedur ini merupakan indikasi awal adanya pelanggaran dari penyelenggara negara terhadap mekanisme yang sudah ditetapkan oleh negara itu sendiri. Nah, dalam kaitan itu di beberapa diskursus yang pernah Ombudsman lakukan misalkan ada keterkaitan antara maladministrasi dengan korupsi itu sendiri. Maka di kami misalkan sering diistilahkan bahwa maladministrasi itu adalah pintu Masuk. awal atau pintu masuknya korupsi. Walaupun di dalam prakteknya tidak semua maladministrasi itu terjadi korupsi, tapi di beberapa bidang tertentu, misalkan yang tadi ya, yang terkait penyelenggaraan pelelangan dan lain sebagainya. Nah, kalau prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan itu tidak dilaksanakan, maka potensi untuk terjadinya kerugian negara dalam bentuk korupsi itu sangat mungkin terjadi. Di beberapa kesempatan kami bersama tim pencegah KPK misalkan itu terlibat dalam pencegahan korsubganya KPK, baik maladministrasi maupun juga korupsi di beberapa bidang. Terakhir kemarin beberapa kabupaten kota di Sumsel mengenai penyelenggaraan ketaatan PTSP dalam pelayanan publik untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Jadi kalau bentuk konkret korupsi di Ombudsman tentu kami tidak memiliki datanya secara jelas, secara real maksud saya. Tetapi kalau potensi-potensi itu ada potensi untuk melakukan itu, dan kami ada kerjasama dengan KPK, dengan kejaksaan maupun juga dengan kepolisian apabila memang menemukan indikasi-indikasi seperti itu. Apa sih biasanya indikasinya kalau misalnya tadi Pak Prana katakan awal masuknya itu adalah maladministrasi, ini berarti sudah ada niat fraud begitu ya di awal ya kalau maladministrasi. Tapi apa sih biasanya yang untuk pelayanan publik ini paling rentan tindakan korupsinya? Kalau korupsi skala besar memang tidak kami belum masuk ke sana Bu ya. Tapi di yang kecil-kecil misalkan pungutan seperti itu ya. Pungli gitu. Pungutan liar. Iya, pungli. Nah, pungli ini kan kecil kalau hanya satu tempat saja. Kalau melibatkan sesumsel misalkan, maka itu jumlahnya juga akan besar. Apa biasanya Pak yang lebih konkretnya apa untuk pelayanan publik itu yang mudah sekali terindikasi? Misalnya? Misalkan pelaksanaan yang tadi yang kemarin. Oh, PPDB, misalkan penerimaan, seperti itu. oke. Lalu ada permasalahan lelang proyek-proyek. Oh, proyek lelang di pemerintahan. Nah, di beberapa kabupaten kota yang kami terima laporannya memang ada yang mengeluhkan terkait dengan transparansi proses lelang, kemudian persyaratan-persyaratan lelang. Nah, ini kalau didalami terkait dengan potensinya mungkin itu ada, Mbak. Tapi karena Ombudsman kan keterbatasannya hanya terkait dengan administrasi pelayanan publik ya. Nah, kalau memang itu diperlukan untuk disampaikan misalkan ke pihak yang berwenang. Dikeluarkan oleh Kejaksaan, Kejati maupun juga Kejari ya. Kejati Sumsel maupun Kejari Palembang. Nah, dalam sepanjang tahun 2024 angkanya bagaimana sejauh ini Mbak Rila? Kalau data yang saya peroleh ini untuk tahun 2024 itu yang berhasil kita selamatkan itu kurang lebih 33 miliar 163 juta 979, jadi kurang lebih itu 33 miliar untuk himpunan sampai dengan Desember 2024 di awal Desember ya. Cukup banyak ya, 33 miliar itu hanya kota Palembang saja. Palembang saja Mbak, jadi kalau memang kalau mengenai itu Sumatera Selatan kemungkinan kita minta datanya di Kejari, tapi untuk kalau di Kejari Palembang sendiri itu pencapaian Kejari Palembang itu 33 miliar. Tuntutan yang untuk kita menaikkan untuk tahun ini juga banyak, untuk kejahatan korupsinya itu ada 24 kurang lebih. Oke, kalau untuk berapa 24? Iya, 24 perkara. 24 perkara dengan nilai lebih dari 33 miliar. Iya, untuk penuntutan ya, untuk bisa penuntutan yang sudah bersidang di pengadilan. Oke, baik. Nanti saya akan tanyakan apa saja penyelenggaraannya ya. Kita break sejenak. Untuk sesaat pendengar kami juga akan undang Anda untuk di line telepon kami dan juga di line WhatsApp kami. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Anda masih bersama kami dalam Dialog Palembang pagi ini. Kita masih berbincang tentang teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju dalam peringatan Hari Anti Korupsi pada hari ini tanggal 9 Desember 2024. Saya juga masih bersama dengan 3 narasumber, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, ada Pak Prana Susiko, lalu juga Kepala Subseksi Ekonomi Keuangan dan juga Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Palembang, Mbak Rila Febriana, serta Direktur Eksekutif Sira Sumsel ada Pak Rahmat Sandi Iqbal di line Zoom kami. Saya ke Pak Rahmat nih, kalau tadi Mbak Rila sudah memberikan info ada 33M untuk Palembang saja, itu yang sudah diamankan dengan 24 kalau tidak salah tadi ya, 24 proyek ataupun juga pekerjaan. Nah saya ke Pak Rahmat nih, Pak Rahmat kalau kira-kira berdasarkan datanya dari Sira Sumsel sendiri bagaimana ini? Ada berapa banyak sih sebetulnya indikasi terjadinya proyek-proyek ataupun juga pelaksanaan publik itu yang terindikasi tindakan korupsi? Selamat pagi untuk Mbak Rila dan Pak Prana dan Bu Rani. Untuk teknis berapa perkara yang sudah naik berapa ini juga mungkin pihak-pihak yang bisa menyampaikan hal tersebut. Tapi kalau kami kemudian anti korupsi, ini kami menganggap korupsi ini adalah budaya turun-menurun dari lapisan Sebentar, sepertinya hilang suara Pak Rahmat ya. Oke. Kita sedikit mengalami gangguan komunikasi. Sebentar Pak Rahmat, oke. Silakan dilanjutkan. ada suaranya nggak? Ya, oke, silakan Pak Rahmat. Jadi kita dari ini kita lihat bahwasannya Ya. dari awalnya dulu dari penerimaan penegak hukumnya apakah bersiap tidak dari penerimaan PNS-nya berjat-jat dari awal tahu memang budaya kita ingin memberantas korupsi
Enggak, kalau dari apa Sira sendiri punya data tidak sih apa saja misalnya tindakan yang biasanya ini rentan koruptif? Saya ucapkan terima kasih pada pihak Kejaksaan Negeri Kota Palembang ya, yang sudah menjadi juara satu dalam penanganan korupsi di Sumatera Selatan. Saya juga ada beberapa yang kami laporkan di pihak Kejaksaan Negeri yang dilimpahkan sudah diadili atas laporan Sira. Dan ini sangat membuat kami sebagai pegiat anti korupsi merasa bangga. Tapi kami meminta penuntut umum harusnya lebih baik dalam lebih memaksimalkan tuntutan kepada pihak para koruptor. Jangan sampai tuntutan hanya 2,5 tahun. Kalau bisa minimalkan hukuman yang berat pada koruptor supaya tak menjadi efek jerah pada para koruptor khususnya. Kalau misal 2,5 tahun dituntut, akhirnya ponis cuma 1 tahun 6 bulan dia keluar lagi itu para koruptor. Dan akhirnya budaya ini enak jadi koruptor dibandingkan menjadi bandar narkoba. Jadi penegakan hukum harus jelas dulu, Mbak. Baik. Kalau kami saya sudah terima kasih, Mbak, karena ada 2 kasus yang sudah naik dari persidangan yang kami. Apa saja itu kasusnya yang dilaporkan oleh Sira, apa saja ini Pak Rahmat? Apa saja yang dilaporkan? Pertama baju batik, Heeh. batik PMD dan satu lagi mungkin PT SAI. Oke, dan PT saya. Oke, saya ke Mbak Rila nih. Mbak Rila tadi dikoreksi 33M lebih, tapi ada 24 kasus ya? Iya betul. Jadi sebelumnya tuh saya mengucapkan terima kasih juga Pak. Jadi sebenarnya kalau misalnya di aparat penegak hukum itu tidak bisa kerja sendiri. Memang dari untuk melakukan penyidikan sampai ke tahap penuntutan itu memang perlu kerjasama dari masyarakat, dari APH dan semuanya. Jadi kalau di APH kan untuk melaksanakan tindak pidana korupsi itu sendiri ada 3. Kan pertama kali itu bisa di Polisian. jadi memang ada beberapa kasus yang dari kepolisian masuk di kejaksaan karena seperti diketahui untuk wewenang penuntutan itu sendiri kan cuma ada 2 lembaga yang bisa untuk tindak pidana korupsi yaitu kejaksaan dan satunya lagi itu KPK. Jadi memang laporan-laporan masuk atau proses penyidikan dan penyelidikan ada yang dari masyarakat langsung. Kemudian nanti juga tidak sendiri lagi. Kita butuh yang namanya BPK untuk menghitung berapa besar Kerugian. itu untuk dipasang. Ada juga untuk apa namanya kepentingan untuk memeriksa siapa-siapa yang terkait, siapa-siapa dalam prosesnya sampai ke tahap penuntutan. Untuk di perkara di Sumatera Selatan khususnya Palembang itu kalau dari polisi untuk melimpahkan ke kejaksaan dalam tahap penuntutan itu sendiri ada 7 perkara, sedangkan untuk kejaksaan sendiri untuk menaikkan perkara ke penuntutan itu ada 24. Jadi kurang lebih seperti itu dengan totalnya 33 miliar. Memang benar Pak Ahmad, saya dapat informasi bahwa Sumatera Palembang ini dapat Penghargaan dari KPK ya? iya benar untuk hari ini baru acaranya. Pak Ahmad udah tahu aja ya Pak. Baik. Nah, kalau Mbak Rila kalau berbicara tentang kasus per kasus ini semuanya murni dari laporan masyarakat atau juga berdasarkan tim atau juga penyidikan dari tim kejaksaan sendiri? Tidak, sebenarnya kalau misalnya perkara ini kan banyak sumbernya, makanya kalau misalnya pengerjaan sampai ke APK itu kan berarti sudah dalam tahap terakhir. Ada beberapa yang memang dari masyarakat, ada beberapa yang memang dari apa namanya pimpinan. Informasi-informasi yang kita dapat Oke. dalam prosesnya. Dalam prosesnya sendiri apakah mengalami kendala, Mbak? Kalau kendala tentu saja ada Mbak. Kita kan ada benturan sana sini. Misal nih ada beberapa yang tidak dapat atau kurang alat bukti pada saat penyidikan atau penuntutannya. Jadi memang kita penuntut umum itu memformulasikan secara benar baik bagaimana memang setelah dibawa ke ranah penuntutan
Apa sih Pak kasus yang paling besar kalau begitu dari 33M itu? LRT. Oh iya. 22 miliar. Wow, lebih dari separuhnya ya. 10M-nya lagi saja itu kan sudah jadi 33 tadi itu. Baik, kita akan undang pendengar ya untuk bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Silakan pendengar, Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 0711369977 ataupun juga di line WhatsApp kami. Anda bisa ikut bergabung pada pagi hari ini. Kita berbicara tentang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada hari ini 9 Desember 2024. Sementara itu juga saya bersama dengan 3 narasumber. Ada dari Ombudsman, lalu juga dari Kejati Palembang, dan juga dari Direktur Eksekutif Sira Sumsel. Nah, kalau berdasarkan kasus per kasus ini saya ke Pak Prana terlebih dahulu. Kalau melihat berbicara tentang PPDB, pada saat PPDB itu laporan dari masyarakat ya Pak? Iya. Laporan dari masyarakat. Berarti kan antusias masyarakat untuk melaporkan adanya maladministrasi, lalu juga adanya perilaku korupsi ini cukup tinggi. Gini Mbak, kalau kami di Ombudsman itu tugasnya kan terkait dengan maladministrasi pelayanan publik ya. Dan dalam kaitannya dengan korupsi, kami bertugas untuk memastikan bahwa semua standar pelayanan publik itu harus terlaksana dan diimplementasikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Baik itu sektor pendidikan, sektor perizinan, lalu sektor dana desa, lalu Itu juga dilaporkan? ada beberapa itu yang masuk ke kami terkait dengan transparansi. Nah, semuanya itu, semua sektor pelayanan publik tadi itu kan sudah ada standarnya di Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik itu sendiri. Nah, kalau standar ini dipatuhi, maka kecil kemungkinan untuk terjadinya fraud itu, penyimpangan baik kebijakan maupun penyelewengan dananya. Cuman yang sering kami temukan kan banyak apa yang dilewati, tahapan-tahapan itu. Ada tahapan yang dilewati begitu ya? Makanya maladministrasi itu ya? Maladministrasi. Nah, maladministrasi itulah salah satu tugas kami. Nah, jika dikembangkan lebih jauh, mungkin itu akan terjadi. Itu tadi masuk ranahnya Mbak Rila ya? Seperti itu. Nanti ya masuk ke betul. tindakan korupsinya. Kita tahan sebentar ya, kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Ini sama pagi. Mbak Dela bukan? Bukan Pak, bersama Agrani. Dengan siapa di mana Pak? Oh iya. Baru pertama kali ketemu saya dengan Ahmad Irwansyah. Pak Ahmad dari Irwansyah Bandung di Timur. Iya, Bandung di mana? Timur. Oh di Bandung Timur. Silakan ya Pak Ahmad Irwansyah. Itu setiap pagi saya selalu mengikuti acara dialog pagi hari Palembang itu kan. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Saya dari Bandung Timur kan, kalau beraktivitas di Kabupaten Garut karena berdekatan dengan perluasan Kabupaten Garut di sini. Ini kembali pada masalah hari korupsi kan di sini. Kan beginilah, kalau mengambil kata slogan dari Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, dengan adanya KPK mengatasi korupsi tanpa korupsi, justru jangan sampai dengan adanya KPK bermasalah, tuh kan? Maaf saya berbicara seperti KPK yang ke belakang, ya tidak sebutkan namanya lah, itu kan bermasalah. Jadi sedikit, jadi KPK itu jangan sampai ada di angkatnya ada muatan politik lah, yang betul-betul harus jadi betul bekerja profesional demi bangsa dan negara kan. Baik. Makanya di sini Pak, dengan adanya KPK kok korupsi tidak berkurang. Nah di sini kemarin saya maaf nih sedikit berbicara dengan salah satu radio swasta tentang masalah korupsi. Seharusnya yang jadi ketua KPK itu jangan jadi kepolisian, harus dari sipil yang betul-betul tahu tentang masalah hukum biar tidak ada muatan apa-apa. Oke, langsung saja nih Pak Ahmad Irwansyah, apa yang ingin disampaikan? Iya, sampaikan satu lagi itu. Lalu kembali ke masalah desa kan, sekarang begini Pak, Garut itu kan 415 desa kan. Berapa persen sih yang betul-betul menerapkan secara jujur dalam masalah ADD kan? Kebanyakan kan bermasalah. Itu kan Dana desa ya. Harapan kejaksaan, ya istilah begini, kalau dulu Abdi Masura coba jaksa yang masuk desa. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Ahmad Irwansyah yang ada di Bandung Timur, Jawa Barat. Sayangnya Mbak Rila nih nggak sampai ke Jawa Barat ya Pak. Di Palembang aja nih. Baiklah, di belakang Pak Ahmad Irwansyah bisa Anda ikut bergabung bersama kami di line telepon, silakan 0711369977. Kalau ya Kejaksaan Tinggi Sumsel itu menyita uang kalau saya tidak salah 22,5 M untuk kasus yang terakhir LRT itu ya Mbak Rila ya. Nah ini kan
tidak banyak yang tahu, tiba-tiba kasus ini mencuat. Kalau masyarakat awam kan begitu, mungkin kalau beberapa pihak paham, tapi masyarakat awam tiba-tiba, oh ternyata LRT yang kita nikmati itu ternyata berkasus. Nah kalau yang model-model seperti ini laporan dari masyarakat atau bagaimana sih Mbak Rila? Kalau informasi yang saya dapat bahwa itu adalah perkara yang dikembangkan oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Seperti itu. Selanjutnya untuk pelimpahan penuntutan, karena memang setiap penuntutan di Kejaksaan Tinggi itu nanti baliknya ke wilayah hukum di mana tempat Oh, dilakukan. Jadi seperti kalau di LRT kan karena di Palembang, jadi Kejaksaan Tinggi melimpahkan ke Kejari. Kejaksaan Negeri Palembang untuk melakukan penuntutan seperti itu. Oke, baik. Ada penelpon kembali di line telepon 0711369977. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, dengan siapa di mana Pak? sama Pak Ashari di Sekayu. Pak Hari, Pak Ashari. Pak Ashari di Sekayu. Silakan Pak Ashari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ini Pak, saya melaporkan kan. Ada seorang kan teman saya kan, dia kan dalam keadaan cacat kan. Tapi dia kan tidak peduli mendapat dari sumbangan sosial dari masyarakat. Oke, Ya kan? Pak Ashari. Ya dia kan seorang cacat kan. Nah, dia kan itu tidak pernah mendapat dari santunan dari kades-kades kan. Apakah sembako, apakah uang biasa kan, Oke. tidak dapat. Ya apakah sebabnya itu? Saya kurang paham ini. Bisa diperjelas Pak Ashari pertanyaannya? Saya kan punya teman kan, Heeh. kemudian cacat kan, dia kan tidak dapat melihat. Heeh. Ya kan tidak pernah mendapat sembako, apakah beras dari pemerintah kan, apakah uang dana kan, dia kan tidak peduli oleh kades. Apa sebabnya itu, Pak? Oke, baiklah. Terima kasih ya Pak Ashari yang ada di Sekayu. Di belakang Pak Ashari 0711369977 Anda masih bisa ikut bergabung bersama kami. Mungkin maksud Pak Ashari ini adalah ketika ada bantuan sosial yang tidak sampai ke masyarakat. Ini bagaimana pengawasannya? Lalu juga tadi Pak Ahmad Irwansyah ada dana desa. Ini kalau Mbak Rila kalau bicara tentang dana desa ini diperhatikan juga tidak sih oleh Kejaksaan Palembang di Kejari? Kalau di Kejari kebetulan nggak ada desanya Pak. Jadi memang kejaksaan yang memperhatikan ADD itu di kejaksaan yang di kabupaten. Oh, tidak di Palembang. Baik, kalau begitu saya ke Pak Prana nih. Pak Prana adakah tidak laporan? Saya ingat nih Ombudsman tuh kalau pernah ngomongin masalah misalnya lampu jalan yang dilaporkan warga begitu ya. Itu kan masuk kategori juga atau bagaimana ya Pak? Pelayanan publik yang tidak maksimal. Ya, makasih Bu. Jadi pelayanan publik itu sangat luas sekali Bu ya. Jadi lampu jalan tadi termasuk, kemudian yang Bansos tidak dapat ini termasuk juga. bansos tadi Pak Ashari juga bisa dilaporkan ke desanya dulu. Kalau tidak ada tanggapan boleh kepada Ombudsman. Ombudsman. Idealnya kalau kondisinya memang memerlukan bantuan harusnya dapat bantuan. Tapi tentu kita akan cek ya kalau memang masuk ke kami terkait dengan apakah memenuhi syarat atau tidak mengenai kecacatan tadi itu. Nah kemudian terkait dana desa, memang dana desa ini kan tujuannya baik sebenarnya untuk memajukan perekonomian desa atau istilah kerennya itu membangun dari desa. Tapi dalam pelaksanaannya baik yang kami terima langsung maupun juga informasi, kemudian hasil diskusi-diskusi, membaca laporan berbagai pihak yang berkonsentrasi ke sana terkait transparansi sebenarnya Mbak. Transparansi. Penggunaan dana desa itu. Kadang pembangunannya kan tidak dirasakan oleh masyarakat yang ada di sana. Sehingga masyarakat kemudian bertanya ini uangnya kemana seperti itu. Karena cukup besar juga. Kalau pembagiannya kan tergantung dengan jumlah penduduk yang ada di desa itu. Maka semakin besar penduduknya, kemungkinan untuk mendapatkan dana desa juga besar. Maka transparansi penggunaan, pengelolaan terkait dengan dana itu juga harus jelas. Kalau kami patokannya tadi, standar pelayanannya harus jelas. Kalau dana ini digunakan untuk pembangunan apa misalnya yang ada di desa itu, maka semua syarat itu harus dipenuhi.
Misalkan terkait dengan plang nama proyeknya pun harus dipasang begitu. dipasang seperti itu. Jadi Biar kita harus masyarakat boleh tahu ya secara terbuka harus begitu. boleh tahu, tidak ada yang ditutupi. Ini keterbukaan informasi publik juga, bagian dari pelayanan publik. Karena dana itu disalurkan untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa itu. Maka pengelolaannya pun juga harus jelas dan transparan. Nah ini yang catatan juga bagi kami sebenarnya di Ombudsman ya. Sementara untuk yang lain tentu ini harapan ya dari Pak Ahmad Irwansyah tadi terkait dengan komitmen kalau ada KPK harusnya korupsi tidak ada. Kemudian pimpinan-pimpinan yang ada di lembaga anti rasuah ini juga harus terbebas dari intervensi apapun. Itu harapan kita bersama melalui momentum hari ini. Mudah-mudahan semua harapan itu akan satu persatu bisa segera diwujudkan. Itu, Mbak. Baik, tapi kalau melihat kasus korupsi di Sumsel itu cukup banyak ya. Kalau yang tadi disebutkan oleh Mbak Rila itu cukup besar untuk di Palembang. Ternyata di Banyuasin ya kalau tidak salah yang tentang kemarin itu pembangunan ada juga batubara di Lahat ya, lalu juga kalau tidak salah pembangunan kasus internet begitu ya. Ini juga jadi perhatian di Mubah ya Pak, di Mubah. Di Mubah yang juga jadi perhatian cukup banyak. Sayangnya ini memang seperti yang dijelaskan oleh Mbak Rila, hanya berdasarkan daerah per daerah begitu ya Mbak Rila ya. Palembang hanya Sebenarnya kalau datanya itu berdasarkan daerah ke daerah, karena memang setiap kabupaten kan ada kejaksaan negeri masing-masing yang mempunyai wewenang atas lokus tempatnya, atas wilayah hukumnya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang benar sekali kalau menurut Bapak dari Ombudsman tadi bahwa kalau untuk ADT itu sendiri sebenarnya awal yang rawan itu memang pertama kali maladministrasi Pak, karena memang di sana tuh biasanya kurang pengetahuan untuk menyusun administrasi. Kemudian yang kedua itu memang transparansi. Kan ada kemungkinan memang masyarakat desa tuh merasa kurang adil seperti itu untuk pembuatan fasilitas yang ada di desa sesuai dengan ADD yang diberikan. Kalau misalnya kalau di desa-desa sendiri kan itu memang ada di yang paling dekat dengan kita itu ada di OI memang ada banyak desa di situ. Memang anggaran desanya setiap tahun dapat dan besar. Pengelolaannya kan tinggal kayak dibagi-bagi gitu Pak. Padahal uangnya kan lumayan besar. Yang kalau dari APH sendiri itu yang paling sulit itu melihatnya karena adanya banyak maladministrasi karena ketidaktahuan membuat administrasi yang baik agar tidak merugikan keuangan negara. ya. Itu dia tadi ketidaktahuan nih. Pak Rahman nih bagaimana nih? Adakah teman-teman di daerah juga dari Sira Sumsel itu yang memperhatikan ketidaktahuan kepala desa? Ini kan sebetulnya kekhawatiran kepala desa juga mau menggunakan tapi tidak tahu administrasi, takut juga terjebak. Bagaimana nih Pak Rahmat? Oke. Oke, baik. Sudah lama itu dipublikasikan oleh Kajati Baru. Itu kerugian 1,3 triliun diterjemahkan. Jadi yang dikembalikan oleh para tersangka cuma 22 miliar setengah. Jadi 1,2 triliun 700 miliar itu masih ada kerugian negara. Jadi memang enak jadi koruptor ini Mbak. Ambil banyak-banyak uangannya, rampok ini keuangan negara, kembalikan cuma puluhan miliar, kerugian 1,3 triliun, hukuman cuma 4 tahun. Jadi semangat itu kita bersama-sama ya. Untuk soal yang Pak dari Bupat tadi, itu harusnya kalau misalkan yang disabilitas itu harus ada masuk DTKS dulu, baru bisa menerima namanya bantuan sosial seperti beras. Kalau misalkan kadesnya langsung memberikan karena dianya cacat atau apa, itu bisa terjadi namanya nepotisme, pemberian tanpa data DTKS. Terus untuk dana desa
Baik. Baik, saya ke Pak Prana nih. Pak Prana, kalau melihat banyak sepertinya keluhan masyarakat berkaitan dengan fasilitas negara, kita dengar kan tadi bagaimana yang disampaikan, berharap sebetulnya pelayanan yang maksimal. Apa sih yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah? Ya, yang pertama tentu di dalam setiap pertemuan yang kami lakukan, misalkan Pak, kekurangan SDM misalkan menjadi salah satu alasan mengapa pelayanan itu kadang tidak maksimal ya. Tapi dengan beberapa inovasi misalkan terkait perubahan-perubahan penggunaan media sosial dan lain sebagainya, itu kan bisa dipermudah, dibantu untuk mempermudah masyarakat. Nah, komitmen menurut kami lebih penting, Bang, terkait dengan pelayanan publik ini. Karena seberapa bagus sistem pun yang dibangun oleh penyelenggara negara, kalau komitmen pimpinannya tidak kuat terkait dengan keinginan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, maka semua itu tidak akan berjalan. Maka komitmen inilah yang menjadi patokan. Baru setelahnya nanti kita akan membenahi regulasi yang belum lengkap atau regulasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang. Tapi sudah ada Pak yang pernah direkomendasikan. Kalau Ombudsman kan rekomendasi ya? Iya, ada. Ada. Tahun Misalnya ini seperti apa? Kami merekomendasikan dua instansi ya, mungkin tidak saya sebut. Kalau rekomendasi itu wewenang Ombudsman Pusat, Mbak. Kalau di kami sebatas tindakan korektif. Nah, tindakan korektif yang kami berikan tidak dijalankan dalam waktu 30 hari, maka kami akan sampaikan untuk dilakukan rekomendasi oleh Ombudsman Pusat. Nah, ini yang sudah dilakukan tahun ini, ada 2 kemungkinan. Tinggal kami akan pantau apakah bisa dilaksanakan atau tidak terkait dengan pelayanan publik itu sendiri. Korektif ya, sifatnya korektif. Kalau korektif di kami dan itu tidak dijalankan. Kalau tidak dijalankan? Ya tadi terbit rekomendasi dari Ombudsman Pusat, dan rekomendasi ini sifatnya wajib, mengikat secara hukum ya, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan? Ada sanksinya nanti, Ombudsman Pusat yang akan menentukan sanksi itu. Ada sanksi juga? Ada sanksi. Oh, baik. Nah, kalau Mbak Rila nih dari 2023 ke 2024 angka kasus korupsi bagaimana, meningkat atau bagaimana di Palembang, Mbak Rila? Kalau di Palembang sendiri untuk pengembalian keuangan negaranya saja meningkat. Kalau kemarin tahun kemarin itu kurang lebih 10 miliar. 10 M. Pengembalian keuangan negaranya kurang lebih yang saya sebutkan tadi 33 miliar. Untuk nominal pengembalian keuangan negara itu Meningkat ya. Jadi itu Pak Rahmat ternyata yang, tapi menurut Pak Rahmat tadi kerugiannya lebih besar lagi dari situ ya, kemungkinan ya, begitu ya Pak Rahmat ya. kalau saya mengindikasi untuk RRT tadi, sebenarnya kalau untuk perhitungan kerugian negara memang lebih dari 22 miliar. Tapi yang bisa dikembalikan itu 22. Tapi yang baru dikembalikan untuk disita oleh Kejaksaan Negeri Palembang itu 22 miliar. Baru. Oke, nanti terungkap ya. Karena kan pengembangan ini saja juga merupakan hasil pengembangan kan ya. Pengembangan yang dilakukan oleh Kejati. Nah, kalau berbicara harus ada tersangka lagi. Oh, baru tersangka yang mengembalikan. Baik, kalau berbicara tentang kasus per kasus nih Mbak Rila, yang paling diperhatikan oleh masyarakat nih apa sih supaya kita bisa sama-sama belajar bahwa sesuatu tindakan kecil itu saja bisa fraud ataupun juga tindakan koruptif? Jadi sebenarnya pertama yang kalau dari APH lihat itu kita melihat administrasinya dulu, step by step, tahapan per tahapan. Kemudian dari di situ sudah terlihat kalau di APH itu bahwa ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, atau kalau kita bisa buat ngomongnya itu peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum itu ada tidaknya mengakibatkan kerugian negara. Sebenarnya kalau ngomong korupsi tidak korupsi itu balik ke diri masing-masing. Kemudian kalau di pemerintahan balik ke administrasi, sistemnya, dan sistem dari pemerintahan itu sendiri atau sistem dari regulasi yang ada untuk mengambil keputusan, dan apakah keputusan yang diambil itu mengakibatkan kerugian negara atau tidak. Tapi kan yang di Kejari ini sepertinya yang besar-besar nih. Kalau yang kecil-kecilnya bagaimana? Ada juga nggak tidak kah yang melaporkan ke Kejari? Ada.
Oke. Kalau melihat kasus per kasus itu sama tidak setiap tahunnya nih Mbak Rila? Misalnya nih untuk pelayanan publik ya. Kalau suap. Kalau LRT itu kan proyek per proyek begitu ya, ada di dada. Tapi kalau untuk pelayanan publik misalnya pembuatan SIM, pembuatan KTP apalagi nih, izin usahanya yang kecil-kecil ya. Itu kira-kira pernah ada tidak sih laporan yang begitu? Belum ada. Oke. Kalau lampu jalan ini pernah juga disoroti oleh Ombudsman ini? Pernah. Jadi ada beberapa daerah yang kami soroti terkait dengan lampu jalan misalkan. Jadi di beberapa waktu terakhir. Karena lampu jalan ini banyak dikeluhkan masyarakat padam, Mbak. Tidak menyala sehingga terjadi jalan rusak ada nggak sih Pak yang laporin? Saya mau laporin. Ini sebuah pelayanan juga ya. Kalau ada juga bisa. Ada juga ya. Ada, baik. Boleh nggak apa-apa. Disampaikan ke ombudsman karena ombudsman itu core bisnisnya itu ada 3, Mbak. Satu barang publik termasuk jalan itu. Termasuk dari lampu jalan. Kemudian tabung gas 3 kilo. Oh itu juga? Itu bagian dari barang publik kan punya pemerintah. Iya. Kemudian jasa publik kayak pendidikan, kesehatan. Oh itu juga yang kemarin BPDB ya? Lalu administrasi publik kayak KTP, SHM tadi yang disampaikan Mbak dari Kejari tadi itu. Nah dan juga bentuk-bentuk lainnya. Nah ini kalau lampu jalan sebenarnya di Kota Palembang misalkan kami sudah ada kajian terkait dengan itu. Dan hasilnya sudah kami sampaikan ke Pemkot Palembang. Kemudian sama yang di Banyuasin juga sudah dilakukan kajian terkait dengan itu. Karena di lampu jalan itu kan ada item yang menjadi haknya masyarakat. Ketika kita bayar token membeli listrik, maka ada berapa persen itu untuk penggunaannya lampu jalan. Maka itu bagian dari pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, karena memang jumlah yang sangat banyak kemudian dengan keterbatasan SDM lalu anggaran, maka perbaikannya juga bertahap. Dan di kami itu kasus per kasus menyelesaikannya, Mbak. Misalkan Mbak tinggal di lorong A, maka lorong A ini dulu yang kami selesaikan menyala dia besok. Ya. Kemudian ada lagi yang mengadu di lorong B, baru selesai lagi. Nah, kajian yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu, kami mencoba untuk memotret secara umum apa yang jadi masalah, sehingga lampu jalan ini banyak sekali yang padam. Setelah dari situ memang kita melihat ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah ya. Terkait dengan tadi saya sebut sumber daya manusia yang kurang, lalu ketersediaan anggaran juga kurang. Jadi fokusnya di situ, perbaikan itu. Perbaikan ya. Tapi ada yang melaporkan ya, Pak. Lalu kemudian itu diteruskan gitu. Iya, banyak kalau lampu jalan itu sangat banyak yang lapor. Banyak yang laporin. Iya. Tapi ada kalau seperti itu ada indikasi tidak sih bahwa bukan hanya maladministrasi saja? Saya kebetulan di bidang pemeriksaan laporan, bidang pemeriksaan laporan terkait dengan pelayanan publik, maka sebatas itu yang kami pahami. Sebatas bahwa memang apakah ada peluang terjadinya hal-hal korupsi dan lain sebagainya, itu ada kajiannya lagi tuh, Mbak. Ada bidang lain ya? Ada bidangnya yang bidang. Diplomatis nih jawaban Pak Prana nih. Nanti itu yang memang sesuai dengan tupoksinya seperti itu. Oke, baiklah. Nah, ini saya ke Mbak Rila nih. Mbak Rila, biasanya sebuah indikasi itu akan terlihat ataupun juga apa yang bisa agar masyarakat juga bisa paham ya. Apa yang bisa kita pelajari dari sebuah proyek misalnya sehingga kita tahu bahwa proyek ini ada yang nggak benar? Wah, itu pertanyaan yang luas jawabannya. Ya. Ya sebenarnya kalau proyek itu benar nggak benar kan nanti sebenarnya bisa adalah aduan masyarakat atau nanti terakhir BPK. Jadi setiap proyek yang selesai itu biasanya akhir tahun akan diperiksa oleh BPK apakah ada bahasannya itu adalah dibayar atau tidak. Oh. Kalau memang di situ baru kelihatan ada kerugian negaranya atau tidak. Tapi kalau di situ bahasanya ada yang dibayar atau tidak untuk proyek. Itu sudah tahap pembangunan ya. Yang bisa dilihat langsung sama masyarakat. Tapi sebelum pembangunan kan ada proses-proses sebelumnya yang harus dilewati sebelumnya. Nah, yang miss-nya biasanya ada di mana itu? Mixnya biasanya itu ada di dua yang saya tahu itu ada di dua proses. Pertama
Oh, speknya berbeda begitu ya? Perencananya apa, yang jadinya apa begitu ya? Oke, juga lagi rame nih pengadaan kendaraan misalnya ya. Baik. Hmm. Baik, Mbak Rila ada pesan mungkin untuk penyelenggara negara ini dan juga masyarakat berkaitan dengan peringatan Hari Anti Korupsi? Oke, lalu Pak Rahmat pesannya apa ini? Penyelenggara negara maupun juga APH dan masyarakat, silakan Pak Rahmat. Hmm. Tidak nyetor duluan? Oke. Oke, saya ke Pak Prana nih. Pak Prana pada saat pilkada kemarin sempat juga untuk menyoroti tidak ombudsman. Kalau pelaksanaan pemilu itu kan sempat ya. Tapi kalau pelaksanaan pilkada bagaimana untuk pelaksanaan anti korupsinya? Kalau pilkada kami tidak terlibat langsung, Mbak ya, karena sudah ada MOU-nya dengan KPU, ada batasan. Kecuali kalau di dalam pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pilkada itu ada maladministrasi yang dirasakan oleh masyarakat, maka penyelenggaranya itu bisa dilaporkan kepada kami. Tentu sudah ada Bawaslu juga di sana, Mbak. Nah, kalau memotret itu ya kami terus terang tidak punya data itu. Tidak begitu ya? Tapi tidak. Pada saat pemilu kemarin cukup ini juga ya, serius juga ya? Memantau saja. Memantau juga, tapi pilkada tidak memantau. Sama aja, memantau. Tapi tidak terjun langsung ke daerah-daerah. Karena kan sudah ada Bawaslu misalkan terkait dengan semua pelanggaran yang ada di dalam pelaksanaan itu. Tapi pada saat pemantauan pelaksanaan pilkada itu bagaimana? Cenderung juga tidak sih Pak ada tindakan koruptif lalu juga hal-hal yang lain gitu? Maksud saya memantau itu kami tidak turun langsung ke sana. Kami hanya memantau dari kantor saja seperti itu. Oke. Karena lebih bersifat penerima pengaduan kalau terkait dengan hal itu. Oh, ya. Kalau misalnya ada maladministrasi begitu ya? Ya, kalau ada yang mengadu seperti itu. Baik. Kita akan tidak lanjut. Pada peringatan Hari Anti Korupsi ini apa yang ingin disampaikan Ombudsman perwakilan Sumsel ini? Ya, kami sangat setuju dengan tema yang diambil, teguhkan komitmen untuk memberantas korupsi demi Indonesia maju ya. Karena komitmen itu sangat penting untuk semua kegiatan, untuk semua level kepemimpinan. Komitmen adalah nomor satu, Mbak. Okay. Baru setelah itu peraturan perundang-undangan atau sistem, mekanisme dan prosedur. Dan yang kedua, masyarakat juga harus memahami hak dan kewajibannya juga ada, Mbak. Jadi tidak hanya menuntut hak saja, tapi harus juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam menerima pelayanan publik. Karena kadang kami menemukan masyarakat misalkan tidak mau berurusan ke kantor capil untuk ngurus KTP, menyuruh orang, kemudian di situ ada praktek percaluan. Itu sudah salah ya? Nah, itu salah. Oke. Harusnya masyarakat datang langsung ke kantor itu
kemudian menerima layanan. Jadi intinya kita harus sama-sama berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi. Oke, sama-sama berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan koruptif. Baiklah Mbak Rila, terima kasih banyak sudah bersama RRI pagi hari ini. Sukses untuk aktivitasnya. Selamat ya untuk Palembang yang dapat penghargaan di KPK. Itu juga mengapa sulit untuk mengundang orang kejaksaan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah bersama RRI. Sukses selalu ya Mbak Rila. Selamat pagi. Pak Rahmat juga terima kasih sudah bersama RRI. Sukses untuk aktivitas hari ini Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Prana juga terima kasih sudah bersama RRI, sudah hadir ke studio langsung Pak Prana. Sukses juga untuk aktivitas hari ini ya Pak Prana ya. Baik pendengar, terima kasih juga Anda sudah bergabung bersama kami maupun Anda yang sudah mengirimkan melalui live chat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Lalu juga terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon. Kita sudah berbincang tentang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Bersama dengan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Pak Prana Susiko, lalu juga Kepala Subseksi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Palembang, Mbak Rila Febriana, dan Direktur Eksekutif Sira Sumsel, ada Pak Rahmat Sandi Iqbal. Terima kasih Anda sudah bergabung sama kami, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz.